Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Allah kami yang baik, yang kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami semua, berkati firman-Mu, berkati setiap penjelasan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan belajar satu tema atau satu topik, menari dalam badai. Menari dalam badai. Saya bacakan firman Tuhan buat kita, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar satu tema yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, penderitaan yang mungkin begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca di sini, bagaimana kita dapat menghadapi pergumulan hidup yang bagaikan amukan taufan yang sangat dahsyat menerpa kehidupan kita masing-masing. Ya, seperti amukan taufan yang sangat dahsyat untuk menghancurkan iman kita. Atau seperti ombak menyembur masuk ke dalam perahu kehidupan kita untuk menenggelamkan iman kita. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, murid-murid mengalami satu pergumulan yang berat, di mana perahu yang mereka tumpangi itu dihantam oleh taufan, oleh ombak, sehingga hampir-hampir kemudian karam. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan atau masalah ya sering menerpa kehidupan kita, bisa saja terjadi pada saat kita sedang melakukan atau mengikuti perintah Tuhan. Atau mungkin sedang terjadi ketika kita berjalan atau melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pergumulan itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan datang kapan saja, bisa di pagi hari, di siang hari, di petang hari atau malam hari. Nah, mungkin murid-murid ini mengalami pergumulan mungkin petang sampai malam hari ketika mereka berangkat menuju seberang. Nah, sekarang yang paling penting bagi kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan adalah bagaimana kita menyikapi pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita atau penderitaan yang sedang menerpa kehidupan kita, sehingga kita cakap menghadapinya, kita mampu menghadapinya, bahkan kita akhirnya bisa seperti seorang yang menari di dalam badai. Ada badai kehidupan, tapi kita justru bisa menari, bisa menikmatinya, tetap bersuka cita.
Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sikap yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita adalah jangan takut atau jangan panik. Di dalam ayat yang ke-40 tadi dikatakan demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu muncul memang didasari oleh karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan kepada apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Nah, suatu kali, ini berhubung dengan COVID, tentu ini dongeng ya. Suatu kali COVID-19 bicara di satu kota, dikatakan demikian, "Saya akan membunuh masyarakat dari kota ini sebanyak 1.000 orang. Dalam waktu 1 bulan ini saya akan membunuh masyarakat atau penduduk dari kota ini sebanyak 1.000 orang." Lalu kemudian berjalan 1 bulan, dan setelah diperhatikan, dihitung, ternyata yang mati itu bukan hanya 1.000 orang, tapi 30.000 orang. Nah, lalu penduduk kota itu kemudian protes kepada COVID. "Loh, kamu bilang kamu hanya membunuh 1.000 orang, tapi kenapa sekarang jadi 30 orang?" Lalu si COVID menjawab, "Ya, saya hanya membunuh 1.000 orang." Lalu masyarakat itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan yang 29.000 lagi?" Lalu COVID menjawab, "Mereka terbunuh oleh karena ketakutan mereka." Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi. Ada satu pergumulan atau ada masalah dalam kehidupan kita. Sebenarnya pergumulan itu biasa-biasa saja. Tapi ketakutan kita membuat kondisi kita yang semakin hari semakin merosot, yang menimbulkan kepanikan, dan akhirnya itu membawa petaka bagi kita. Maka ini penting bagi kita bahwa di dalam menyikapi satu pergumulan, pertama yang kita bangun dari dalam kehidupan kita adalah jangan takut, jangan panik. Ya, karena kepanikan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bisa merusak banyak hal dalam kehidupan kita ya. Kepanikan ini bisa merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Pikiran kita tidak jernih. Kita tidak tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sulit itu. Jadi yang pertama yang perlu kita bangun dalam diri kita ketika ada pergumulan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan panik ya. Jangan takut dan jangan panik. Percayalah bahwa kita punya Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita bahwa meyakini bahwa kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Nah, di ayat 38 tadi dikatakan memang murid-murid itu ketika membangunkan Yesus, ya, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Benarkah Yesus itu satu pribadi yang tidak peduli dengan murid-murid? Bukan, dia adalah pribadi yang sangat peduli kepada murid-muridnya. Nah, maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun pergumulan, sesering apapun pergumulan, sedahsyat apapun pergumulan dalam kehidupan kita, yakini bahwa kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Nah, maka yang penting bagi kita adalah memohon kesediaan Tuhan yang kita kenal itu, memohon kesediaan Tuhan Yesus, memohon kesediaan Allah kita untuk menolong kita. Ya. Dia peduli. Maka kita memohon supaya Dia berkenan untuk menolong kita. Memohon kepadanya supaya Dia menolong kita. Kita mohon dengan iman, bukan dengan keraguan-raguan, bukan dengan perasaan frustrasi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi menarik ini bagi kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat peduli bagi kita yang adalah anak-anak Allah sendiri. Saya kira pengalaman kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
bagaimana kita berelasi dengan anak kita, itu pasti menunjukkan betapa kita sangat menyayangi mereka. Kita peduli dengan mereka. Nah, kita yang manusia berdosa saja bisa melakukan itu. Apalagi Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Nah, maka perlu kita bangun ini dalam diri kita. Meyakini bahwa Tuhan kita sangat peduli dengan kita. Lalu yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meyakini bahwa Tuhan kita mampu menyelamatkan kita dari setiap pergumulan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Meyakini bahwa Tuhan mampu, Dia punya kuasa, Dia punya otoritas, Dia punya wewenang untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari setiap masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti ayat 39 itu, ya, hanya dengan perkataan saja, ya, perkataan yang penuh dengan kuasa. Di ayat 39 dikatakan demikian, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, ini sangat menarik bagi kita. Yesus itu adalah pencipta. Angin itu adalah ciptaan Tuhan, badai itu adalah ciptaan Tuhan. Maka Dia juga berkuasa untuk meredakannya. Nah, pergumulan dalam kehidupan kita yang bagaikan taufan itu, yang bagaikan ombak itu, mampu diredakan oleh Tuhan Yesus hanya dengan perkataan. Ya. Jadi Dia adalah Allah yang maha kuasa, angin dan badai pun tunduk kepadanya. Jadi dalam pergumulan kita, ini perlu kita bangun dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Pergumulan yang kita hadapi tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kemudian meragukan kuasa Kristus oleh karena pergumulan yang begitu berat kita hadapi. Tidak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sebesar apapun pergumulan yang menerpa kehidupan kita, tapi kuasa Kristus lebih dari itu untuk menopang kita. Ini penting bagi kita. Jadi ini membangkitkan keyakinan kita, itu membangkitkan gairah dalam kehidupan kita, membangun satu sikap yang baik, membuat kita tetap bisa kokoh bersukacita di dalam pergumulan yang kita hidupi, yang kita alami. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menolong kita. Nah, sehingga dikatakan tadi kemudian juga di ayat 39 itu, danau itu menjadi teduh sekali. Pergumulan menerpa kehidupan kita, membuat kita terombang-ambing, bahkan barangkali terhuyung-huyung. Ya, tetapi Kristus campur tangan, ya, ketika Kristus campur tangan, maka Dia mampu membuatnya teduh sekali. Damai di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang keempat, ya, bagaimana kita menyikapi pergumulan itu sehingga kita cakap menghadapinya, ya, sehingga seperti kita menari dalam badai itu. Nah, meyakini bahwa Tuhan memiliki tujuan yang indah dalam setiap pergumulan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Meyakini bahwa Tuhan kita itu memiliki tujuan yang baik, tujuan yang indah dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini menarik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika murid-murid itu mengalami pergumulan ini, ketika perahu mereka diterpa oleh taufan itu, ditimbus oleh ombak itu, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Nah, lalu kenapa Yesus mengizinkan itu? Jawabannya adalah karena Dia memiliki tujuan yang indah di sana. Apa tujuannya? Di ayat 41 dikatakan dari bacaan kita ini, ya, ketika danau itu menjadi teduh sekali,
Lalu dikatakan firman Tuhan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kalau kita lihat dalam penulisan Injil Markus ini, Yesus baru saja mengadakan pengajaran-pengajaran kepada mereka lewat perumpamaan-perumpamaan. Barangkali bagi mereka pada saat itu Yesus itu hanya seorang rabi, hanya seorang guru yang berwibawa, yang punya kuasa dalam mengajar. Tetapi ketika mereka menghadapi pergumulan itu, ketika mereka ditimbus oleh gelombang itu, perahu mereka itu goncang, ombak mau masuk dalam perahu mereka. Lalu Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Lalu mereka mulai berpikir, siapa gerangan orang ini? Maksudnya apa? Allah memiliki tujuan yang indah dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, yaitu supaya kita memiliki pengenalan yang semakin bertumbuh terhadap Kristus. Jadi tujuan Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, adalah supaya pengenalan kita terhadap Yesus itu, terhadap Allah kita itu semakin bertambah. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengalaman Ayub, bukankah Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan? Bukankah Ayub itu seorang yang saleh? Lalu kemudian dia diuji oleh Tuhan. Dan hasil akhir dari pengujian itu, dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, dahulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya apa? Ayub itu mengenal Tuhan dari pemberitaan yang dilakukan oleh orang lain. Itu sesuatu yang hebat. Tapi sekarang setelah dia mengalami pergumulan hidup itu, pengenalannya itu secara pribadi bukan lagi hanya kata orang, bukan hanya karena pengajaran yang didengarkan dari orang lain, tapi dia sendiri memiliki pengalaman yang khusus mengenal Tuhan itu. Nah, ini sesuatu yang perlu kita cari, kita gumulkan, kita lihat, kita pelajari ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Supaya pengenalan kita semakin bertambah terhadapnya. Maka apakah kita sebagai seorang jemaat biasa, sebagai seorang pelayan, Tuhan menguji kita. Tujuannya adalah supaya kita memiliki pengenalan yang semakin bertambah, semakin dalam terhadap Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti dengan 4 hal ini, maka benar kita akan mampu menari di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang menerpa kehidupan kita. Kita mampu menari, kita mampu bersuka cita di tengah-tengah pergumulan seberat apapun menerpa kehidupan kita. Nah, kita punya Tuhan yang sangat peduli. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang selalu memiliki tujuan indah dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka seperti firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, firman Tuhan mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, biarlah kita seperti burung raja wali, ya, mampu terbang tinggi mengatasi awan-awan itu, menghadapi
derasnya angin, ya, ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, menari di dalam badai pergumulan hidup, kita punya Tuhan yang mampu menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap bersuka cita ketika pergumulan menerpa kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih kami boleh menikmati satu bagian firman Tuhan yang menolong kami melihat betapa Tuhan yang mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang selalu memiliki tujuan yang indah. Maka biarlah Tuhan, ketika pergumulan terjadi dalam kehidupan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu panik, namun kami dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang selalu setia untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang adalah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu setia untuk menyertai kami di dalam berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang baik, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.